Jumpa lagi channel Simbol Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham. Saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Inco. Oke, kalau kita lihat trennya ini masih bergerak di fase downtrend, pergerakannya masih ada di bawah garis MA 200 dan MA 20 ya teman-teman ya. MA 20 dan MA 200 ini merupakan area resisten yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham Inco. Oke, pada hari ini dia berhasil menguat 2,1% dan kalau kita lihat dia berhasil break dan close di atas area MA 60 teman-teman. MA 60 ini yang awalnya merupakan resistance saat ini berubah fungsi menjadi support. Oke, targetnya ini di area MA 20 dan MA 200 di kisaran harga 6.725 hingga 6.800 teman-teman. Oke, ini masih cukup menarik teman-teman ya. Mudah-mudahan besok Inco mampu melanjutkan penguatannya teman-teman. Oke, kita lihat di transaksi asing untuk saham Inco. Ini hari ini ada net buy ya teman-teman ya. Kalau kita amati dari tanggal 23 Mei dan tanggal 24 hari ini asing terus melakukan pembelian teman-teman. Oke. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Kita bisa amati top 3 broker teratas ini ada ZP, DX dan RX yang melakukan akumulasi di saham Inco. Oke. Mudah-mudahan Inco besok mampu melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham kode Elsa. Oke, Elsa. Ini Elsa untuk pergerakan tren dia bergerak di fase strong uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis EMA 20 dan EMA 200 ya teman-teman ya. Di selama pergerakan saham Elsa ini mampu bertahan di atas garis EMA 20, maka Elsa masih berpotensi dia melanjutkan penguatannya. Di sini kita lihat ada area resistance terdekat di area harga 340 teman-teman ya. Area ini adalah area yang mana akan diuji oleh saham Elsa teman-teman. Oke, kita lihat area harga 340 ini area resisten cukup kuat ya teman-teman ya. Ini kalau kita amati ini 3 kali harga nyentuh area harga 340 namun dia gagal untuk naik teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan besok dia berhasil break dan close di area 340, maka Elsa akan berpotensi dia akan melanjutkan penguatannya. Targetnya di area sini teman-teman. Oke, di area harga kisaran 364 hingga 366. Oke, jadi kuncinya di area harga 340. Di target terdekat Elsa di area harga 340 teman ya. Oke. Karena ini mendekati area-area resistance, kita bisa manfaatkan untuk fast trade di saham Elsa teman ya. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk saham Elsa. Oke, Elsa ini asing ada net buy dari tanggal 22 Mei hingga tanggal 24 sekarang ini asing terus melakukan akumulasi. Untuk broker transaksi kalau kita amati ini ada akumulasi. Kita bisa lihat di 4 broker teratas ini ada AK, PD, ZP dan BK yang melakukan akumulasi. Oke. Next kemudian ada saham kode film. Oke, film ini juga menarik ya teman-teman ya. Tadi pagi juga sudah kita review. Kalau misalnya dia berhasil break dan close di atas garis MA 200, maka dia akan melanjutkan penguatannya. Nah, di sini kita lihat hari ini dia berhasil menguat 10,36% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Dia berhasil break dan close di atas MA 200 teman-teman. Nah, ini menarik, dia berpotensi akan melanjutkan penguatannya dan targetnya di area harga 2390 hingga 2500 teman-teman. Oke, mudah-mudahan film besok mampu melanjutkan penguatannya kembali teman-teman ya. Selama pergerakan saham film ini masih berada di atas garis MA 20, maka secara tren dia masih uptrend dan dia berpeluang akan melanjutkan penguatan. Dan resiko terjadi kalau dia jebol dari garis MA 20 teman-teman. Karena kalau dia jebol MA 20 artinya trennya sudah patah ya teman-teman ya, dan ada kecenderungan harga akan bergerak turun. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk film. Oke. Kita lihat asing ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini ada net buy dari tanggal 22 Mei hingga tanggal 24 Mei hari ini. Oke, ini masih cukup menarik teman-teman ya untuk pergerakan saham film. Oke, next kemudian ada saham GCTL. Oke, GCTL ini juga bergerak di fase strong uptrend. Ini pergerakannya ada di atas garis EMA 200 dan EMA 20. Hari ini dia berhasil menguat 2,98% ya teman-teman ya. Ini juga tadi pagi udah kita bahas. Kita lihat dia berhasil break dari close di atas area resistance di harga 840 teman-teman. Ini menarik teman-teman ya. Oke, target resistance berikutnya nih di area ini teman-teman. Kita coba tarik.
Oke, target di harga 920 hingga 980 teman-teman. Ini target kenaikan dari saham GJTL berikutnya. Oke. Di selama pergerakan saham GJTL ini masih tertahan di atas garis MA5, maka ini masih cukup menarik teman-teman. Dia masih berpeluang akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Jadi ada area support MA5 dan MA20 ini yang bisa kita amati teman-teman apabila dia koreksi. Kalau misalkan dia koreksi dan menyentuh area support MA5 dan MA20 kalau ada pantulan, kita bisa ikutan beli teman-teman. Nah, namun sebaliknya kalau dia ternyata masih jebol dari MA20 maka lebih baik kita buat exit terlebih dahulu karena ada kecenderungan kalau dia jebol MA20 dia akan turun menuju ke area support MA60. Nah, kalau dia turun ke MA60 ini jarak antara MA20 ke MA60 ini cukup dalam, ini berkisar sekitar 14% teman-teman ya. Oke. Ini cukup menarik teman-teman ya untuk pergerakan saham GJTL. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk GJTL. Oke, kita lihat ini asing ada net buy. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada distribusi ya teman-teman ya di saham GJTL. Ini kalau kita lihat volume hari ini juga lebih kecil dibanding dengan volume kemarin teman-teman. Kita harus hati-hati teman ya, ini karena volume sudah mulai mengecil. Jadi kita lebih baik memanfaatkan momentum untuk buy pada saat dia koreksi teman-teman. Karena ini juga trennya juga masih oke, dia masih bergerak di fase uptrend. Oke, next kemudian ada saham dan kode CSMR. Oke. CSMR kita lihat ini juga masih ada di fase strong uptrend. Pergerakannya ada di atas garis MA200 dan MA20. Pada hari ini dia berhasil menguat 2,2% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman. Ini ada area resistance terdekat yang mana area ini nanti akan berpotensi diuji oleh saham CSMR. Oke, kita coba tarik garis. Yang ini di kisaran harga 3.570 hingga 3.600 ini target terdekat dari kenaikan saham CSMR. Jadi selama pergerakan saham CSMR ini masih ada di atas garis MA200 dan MA20 maka ini cukup menarik ya teman-teman ya, dia masih uptrend, artinya trennya masih terjaga, dia masih oke. Namun sebaliknya risiko terjadi kalau dia jebol dari garis MA200 teman-teman. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk CSMR. Kita lihat ini ada akumulasi ya teman-teman ya, asing terus melakukan net buy. Kalau kita lihat dari tanggal 17 Mei hingga tanggal 24 Mei hari ini asing terus melakukan pembelian. Untuk broker transaksi kita lihat ini ada akumulasi. Dengan kita melihat top 3 broker transaksi ada KZ, YU dan AK yang melakukan akumulasi di saham CSMR. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.